Pare merupakan tanaman sayur yang tumbuh merambat dengan buahnya yang khas dan memiliki rasa pahit. Namun, meskipun pahit, pare ini akan memiliki cita rasa yang enak apabila dimasak dengan baik. Tidak hanya itu, yang membuat pare semakin diminati adalah khasiatnya yang luar biasa bagi kesehatan. Karena pare memiliki kandungan vitamin C, vitamin A, vitamin E, kalsium, fosfor, dan zat besi yang merupakan nutrisi penting bagi tubuh. Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, merupakan salah satu kawasan yang mulai melakukan budidaya pare. Dan ternyata budidaya pare di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Lago ini menghasilkan panen yang memuaskan, tentunya dengan pengelolaan yang optimal. Saudara, potensi pertanian hortikultura khususnya di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin ini cukup tinggi. Seperti hamparan pare yang ada di samping saya ini. Di sini setiap kali memasuki masa panen akan dihasilkan sekitar 5 kuintal pare yang didistribusikan tidak hanya di Banyuasin saja, tetapi juga di Jakabaring, Kota Palembang. Pare menjadi pilihan petani di Desa Bangunsari karena pemeliharaan dan perawatannya yang tidak terlalu sulit. Namun, faktor cuaca menjadi hal yang paling penting dalam bertani pare. Persiapan awal dalam bertani pare adalah mempersiapkan lahan yang akan ditanami. Petani harus menggemburkan lahan dan melakukan penyesuaian pH tanah dan pemupukan awal, yaitu dengan pupuk kandang. Tanaman pare membutuhkan tanah yang gembur dengan pH normal antara 5 hingga 6 dan mengandung banyak unsur hara. Tanaman pare ini sangat baik ditanam ketika awal musim penghujan. Tanah yang akan ditanami pare dibuat lubang terlebih dahulu sedalam antara 3 hingga 5 cm. Selanjutnya, masukkan biji pare ke dalamnya dan kemudian ditutup kembali. Ya Bu. Lagi merawat pare. Iya. Yang paling diperhatikan apa sih Pak pare awalnya? Awalnya itu dari tanah. Kalau tanahnya sehat, pasti tanamnya sehat. Jadi yang diperhatikan dulu itu pH tanah. Dinormalkan, disehatkan, baru ditanamin. Kalau tanahnya sehat, insya Allah tanaman ikut sehat. Dengan cara apa Pak? Dengan cara ya diolah, digemburkan, terus dikasih pupuk kandang, terus kasih kapur pertanian, baru ditanamin. Dari pemerintah tanah itu, terus ditanamin. Baru itu 15 hari udah dijamin, baru ditanam. Pas penanaman itu Pak, apa yang harus kita lakukan? Kayak apa? Dilakukan yang pertama itu ya bibit disemai dulu. Ya tergantung cuacanya ya. Kalau kita terang, hujan itu pakai biji. Kalau musim panas biasanya itu disemai dulu di tray, di putre. Itu lebih bagus. Yang penting tanah udah sehat, udah normal. Itulah baru ditanam. Setelah itu kita tinggal kita tanam biji itu 11 pertama tanam biji di umur 13 hari kita pemupukan. Di tanaman yang umur 13 hari pemupukan
Selama kalau pupukan awal itu 5 hari sekali. Kalau kita spray 3 hari sekali. Iya. Tiap harinya itu jangan sampai teledor. Banyak perawatan di sini, ada masang lancaran, masang tali, Ya, itu ya. terus mulai dari tubuh itu mulai. iya, mengatasi ini. Ya, itu tak hama Pak ya. Ini namanya embun tepung ini. Oh, tepung. Ini disebabkan karena sering tingginya curah hujan. Oh, jadi hujan juga nggak bagus Pak ya? Enggak, Terlalu iya, sering ya, Pak ya? kurang bagus. Panas gitu ya, bagus. Iya, jangan bagus itu panas. Enggak terlalu panas sih. Ya, terlalu sebisa lah Pak ya. Iya. Pak ya. Ini masalahnya kalau hujan terus nih, ini embun tepung nih, penyakitnya kuning. Ini disebabkan dari hujan. Oh, hujan. Ini. Kalau untuk pemupukan dimulai dari kapan Pak? Pemupukan dari umur 13 hari dari tanam. Itu kalau pare. Iya, itu berapa Gitu. hari? Jadi 5 hari sekali. 5 hari sekali pemupukan. Spray 3 hari sekali. Untuk spraynya. Iya. Itu Yang sama pupuk juga Pak ya? enggak, kalau spraynya itu pakai insek, terus pakai pupuk daun, Oh, iya, itu ada dicampur semua, ya, Pak ya? dicampur. Dan nanti masa panennya kita nunggu sampai ke Kalau kita tanaman pare itu di usia 4-5, biasanya itu udah awal panen. Usai ditanami, pari kemudian dibiarkan hingga bertunas. Dan saat pari mulai tumbuh tinggi, petani akan memasang penyangga agar tanaman pari dapat merambat dan tumbuh dengan baik. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Cara pare agar tumbuh dan berkembang dengan baik banyak yang perlu diperhatikan. Meskipun cukup mudah dibanding sayuran dan tanaman lain, namun pare juga membutuhkan perhatian ekstra, seperti mengenai pemupukan dan perawatan dari hama. Ya, Bu, ini apa namanya masuk masa panen udah, Bu ya? Iya, Nah, sudah. kalau yang dipilih itu buahnya yang gimana, Bu, kalau untuk panen? Kalau untuk panen buahnya yang sudah masuk yang macam ini. Kalau yang misalnya kayak ini belum. Ya. Mm-mm. Biasanya berapa hari itu, Pak, tempatnya panennya ini? Panennya masa panennya Sudah masuk masa panen ini berapa hari? 40 hari. Udah masuk gitu ya, Bu, ya, udah besar ya itu masuknya. Iya. Nah, kalau untuk kita sendiri selain untuk panen, kita ngapain, Bu, di ini untuk petani di sini? Perawatan, terus ngerumput ini juga. Kalau perawatan apa, Bu, yang perhatiin di sini? Pertama tuh ngerumput, sudah itu buang ini daun-daun yang macam ini nih dibuang. Daun-daun yang ini kuning, Bu, Iya, ya? terus apa ini ngaitkan ranting-rantingnya ini ke atas Iya, supaya buahnya itu kan itu apa enggak nempel di tanah Iya, jadi supaya bagus tanah, ya. gitu ya. Nah, kalau yang sulit itu kapan, Bu, biasanya? Kalau untuk apa? Pas lagi perawatan, pas lagi kan? Kalau perawatan yang paling sulit masang tali ini, Mbak. Kalau pasang tali ya. Nah, itu biasanya umur berapa baru pasang tali itu? Baru sudah ini Kalau bisa masang tali itu misalnya sudah mulai merambat ini baru masang tali. tidak merambat ya. Kalau Masang untuk, kayu-kayunya itu juga. kalau Gitu. untuk perawatannya ininya apa yang sulit? Apa rumput-rumput atau apa? Iya, rumput. Cuman sama tali itulah, lainnya enggak sih. Iya. Kalau untuk hama yang di buah ada nggak biasanya? Itu apa lalat buah. Lalat buah itu yang sering rusak gitu. Yang sering rusak. Pupuk yang digunakan selain pupuk kandang juga digunakan pupuk kimia yang akan membuat tanaman pare semakin tumbuh subur. Pemupukan dilakukan secara rutin agar buah pare yang dihasilkan banyak dan berkualitas. Petani harus telaten dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan tanaman pare ini, seperti yang dilakukan petani di Desa Bangunsari, Tanjung Lago. Sehingga tidak salah bila panen tanaman pare di desa ini sangat berlimpah. Untuk dapat tumbuh dan menghasilkan buah yang baik, selain pemupukan juga dibutuhkan perawatan dari hama, seperti dengan melakukan penyemprotan. Seperti halnya tanaman lain, pare juga tidak terlepas dari beragam hama dan penyakit yang mengancam kesuburan tanaman. Hama ini menyerang daun dan membuat buah menjadi kerdil. Penyemprotan untuk mengatasi hama tanaman ini penting dilakukan secara rutin agar tidak mengganggu dan menghambat pertumbuhan pare. Apabila tidak dilakukan secara rutin, maka hama dan penyakit pada tanaman pare dikhawatirkan akan membuat pare gagal panen. Hama dan penyakit yang biasanya menyerang tanaman pare diantaranya hama lembing atau oteng-oteng yang menyerang daun pare. Penyakit embun bulu dengan gejala daun bagian atas terdapat bercak kuning dan daun bagian bawah terdapat bulu berwarna ungu.
juga lalat buah yang menyebabkan buah menjadi busuk dan berulat. Dengan dilakukan penyemprotan secara rutin, maka petani tentu saja akan memetik hasil panen sesuai yang diharapkan. Selama masa waktu menunggu panen, yaitu hingga 40 hari, petani harus secara rutin melakukan perawatan dan pemeliharaan, juga penyemprotan, sehingga panen pare akan lebih maksimal. Keberhasilan bertani pare di Desa Bangun Sari ini tidak terlepas dari kegigihan petani, juga faktor lahan yang cocok, dan dukungan aparat desa yang berperan dalam memberikan arahan sehingga para petani tidak hanya memahami teknik pemeliharaan dan pemupukan, juga dalam hal pemasaran. Potensi Desa Bangun Sari ini untuk tanaman pare di sini sudah sering terbukti, dan juga sudah banyak petani kami di Bangun Sari ini menanam tanaman pare ini, dan di Desa Bangun Sari ini tanaman pare cocok. Kalau untuk di masyarakat Desa Bangun Sari ini mungkin yang sudah menanam ini hampir ada 25% dari petani, jumlah petani kita.
Kalau lahan pertanian kami mungkin ada di kisaran 1.374. Nah, di 30% dari situ sekarang sudah beralih ke tanaman sayur. Kalau untuk potensi panen ini, mungkin kalau untuk panen di awal itu mungkin di kisaran 20 kilo. Sudah itu panen keduanya mungkin jadi 50 kilo, panen ketiganya 1 pikul, sudah itu terus 2 pikul, 3 pikul sampai 1 ton per hari untuk lahan setengah hektar ini. Kebanyakan untuk petani di Bangunsari, untuk petani sayuran ini banyak yang rata-rata memilih pare sama gambas. Lebih mudah cara ininya daripada tanaman yang lain, dari tanaman sayuran yang lain. Satu, dia ini panennya lebih cepat, sudah itu, dan yang kedua harganya juga udah lumayan bagus. Target ke depan ini mungkin kebanyakan nanti petani kami yang di Bangunsari ini targetnya mungkin lebih banyak lagi untuk yang menanam tanaman sayuran untuk pare ini. Pemasaran pare yang dihasilkan petani di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Lago ini melalui pengupul yang datang langsung ke lokasi lahan. Selain itu, mereka ada yang memasarkan ke kawasan Tanjung Lago serta beberapa daerah di Kabupaten Banyuasin, dan juga pengepul yang mendistribusikan pare ke pasar induk Jakabaring di Palembang. Potensi pare yang menjanjikan ini berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani, khususnya di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin. Berawal dari pare yang memiliki beragam manfaat bagi kesehatan hingga berpengaruh kepada meningkatnya minat dan konsumsi pare di masyarakat, membuat minat terhadap budidaya tanaman pare ini semakin tinggi. Kandungan nutrisi yang beragam dalam pare membuat pare juga dipercaya sebagai tanaman herbal yang bermanfaat bagi kesehatan karena kaya akan mineral, nabati, kalsium, fosfor, dan karotin. Maka tidak salah jika potensi pare ini dinilai sangat menjanjikan karena memiliki prospek yang cerah dalam dunia pertanian di masa depan. Diketahui tanaman pare memiliki khasiat yang beragam, juga dapat dijadikan cemilan sehat. Tentu saja ini dapat menjadi peluang bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan untuk membudidayakan tanaman pare. Saya Metri Octavia, salam Zona Tani, sampai jumpa.